Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang salat subuh yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini kita bisa hadir memenuhi Allah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan insyaallah akan kita teruskan dengan sama-sama untuk kajian. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita termasuk orang yang mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Yang Rasul pernah berdoa untuk semua umatnya, Allahumma barik li fi ummati fi dzurriyyah. Ya Allah, berikanlah kepada umatku keberkahan. Menaikkan sunnah-sunnah Rasulullah, termasuk orang yang didoakan Rasul, yaitu mendapatkan keberkahan. Dan mudah-mudahan juga pagi hari ini dan hari-hari ke depan penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan tiada hentinya kita setiap bertambahnya usia kita dengan bertambahnya hari dalam umur kita, maka bertambah pula 3 kekayaan kepada kita. Yang pertama adalah, ini sering diulang, kekayaan ilmu. Mudah-mudahan dengan bertambahnya usia kita bertambah pula ilmu kita. Yang kedua, bertambahnya rizki kita, ya, rizki yang luas, wasi'an, thayyiban. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, kita tidak hanya butuh ilmu, kita tidak hanya butuh harta, tetapi juga kita sangat membutuhkan bekal untuk akhirat, yaitu pahala amal kebaikan. Oleh karena itu setiap pagi kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kepada kami semua ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, rizki yang baik, dan berikan pula kepada kami pahala amal-amal kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama untuk mengkaji kembali tentang kaidah-kaidah dalam memahami Al-Quran. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kita ini dianjurkan untuk senantiasa membaca Al-Quran, ya. Bahkan alhamdulillah kita dengan gebrakan sudah melakukan amalan, walaupun sebetulnya sudah sejak dulu, yaitu tiada hari tanpa membaca Al-Quran, ya. Termasuk pengajian subuh dulu, dari mulai pengajian online, ya. Dulu kita mulai bulan Agustus, sekarang sudah Agustus lagi, jadi sudah 1 tahun. Nah, ini mudah-mudahan ini menambah keberkahan buat kita semua, ya. Dulu online, kemudian setelah online semi online, ya, walaupun gak lama semi online-nya. Kemudian yang terakhir adalah offline kayak begini, ya. Mudah-mudahan ini terus berlanjut kita, ya, karena menuntut ilmu itu tiada batasnya kecuali ajal yang membatasi kita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kepada tema kita. Jadi kita ini dianjurkan untuk senantiasa, ya, tilawah Al-Quran. Dan yang dianjurkan bukan hanya tilawah secara bacaan, tetapi juga kita harus berusaha untuk memahami apa yang dikandung di dalam Al-Quran. Dalam surat Muhammad
ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Pertanyaan ini bermakna perintah. Artinya kita di samping membaca Al-Quran juga diperintahkan untuk mentadaburi Al-Quran, mengkaji. Yang kedua, ayat ini juga bermakna teguran, ya. Teguran kepada orang yang hanya mencukupkan Al-Quran, hanya membaca, tetapi juga mestinya harus ditadaburi. Bahkan Allah menyatakan am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka tertutup, kata Allah. Jadi orang yang tidak pernah mengkaji, memahami Al-Quran dipandang Allah, ya, pertama bisa jadi dia tidak mentadaburi Al-Quran, atau dia mentadaburi Al-Quran tetapi tidak sampai ke dalam hatinya. Mengapa? Am ala qulubin aqfaluha, bisa jadi hatinya sudah tertutup. Na'udzubillahi min dalik, ya. Ketika seseorang rajin baca Quran tetapi tidak pernah tersentuh oleh si Al-Quran, ya. Kita takut dengan firman Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, seperti yang pernah kita sama-sama kaji sebelumnya, bahwa banyak ilmu-ilmu yang mendukung untuk kita memahami Al-Quran yang sudah kita bahas, ya, itu dalam bahasan ulumul Quran. Kita sekarang mungkin akan sedikit membahas dari kaidah-kaidah bahasanya. Kaidah yang pertama yang insyaallah ini bermanfaat untuk kita, yaitu alif dan lam atau alif lam, ya, yang masuk pada kata sifat, ya, atau isim jenis. Nanti kita akan bahas di Al-Qurannya. Itu bermakna keseluruhan, ya. Jadi ketika alif lam memasuk kepada sifat atau isim jenis, itu bermakna keseluruhan, semua, istighraq. Keseluruhan dalam hal apa? Dalam makna kata atau kalimat yang dimasukinya. Ya, sebagai contoh, ya, kita lihat ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35 sambil kita sama-sama mengkaji, ya. Sengaja kita tayangkan supaya Bapak Ibu tidak usah membuka Al-Quran, tapi bagi yang sempat silakan surat Al-Ahzab ayat 35. Mungkin tidak jelas bagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat dulu ending akhir dari ayat ini, ya, yang saya kasih bold dengan warna kuning ini, ya. Yang didambakan oleh kita, yang pertama adalah ampunan. Jadi kita ini adalah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena kalau seseorang sudah mendapatkan ampunan Allah, betapapun kecilnya amal ibadahnya, kalau Allah memaafkan, maka ridho Allah akan datang. Sebaliknya, betapapun besarnya dosa seseorang, kalau Allah sudah mengampuni, Masya Allah. Jadi ini sesungguhnya yang kita raih adalah ampunan Allah. Karena kalau kita hanya mengandalkan amal ibadah, kita tidak akan sempurna. Maka kita sangat membutuhkan ampunan Allah.
Makanya dalam Al-Quran ini yang sering dibaca ya oleh kita semua, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegera kata Allah kalian semua untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita dambakan adalah ampunan Allah. Kalau ampunan Allah sudah diperoleh, maka puncak kebahagiaan akan Allah berikan. Apa? Ajron azima. Nah, para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ajron adiman ini, pahala yang agung, pahala yang besar, tiada lain kecuali surga. Nah, jadi orang yang sudah mendapatkan magfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, itu dijamin untuk masuk surga. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan di akhir ayat, a'adallahu, maka Allah menyediakan lahum untuk mereka. Merekanya siapa nanti kita bahas. Apa? Pertama magfirah, ampunan tadi. Yang kedua ajron adima, ya, pahala yang besar. Nah, tadi ada pertanyaan, lahum, untuk mereka siapa? Nah, mari kita sama-sama Bapak Ibu Allah, mulai ayat awal ayat, innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya ya, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, kaidah yang tadi kita gunakan, setiap isim ya, jenis atau sifat yang dimasuki oleh alif lam itu bermakna keseluruhan. Nah, di sini dalam kata muslimin ada alif lam. Jadi al muslimina wal muslimat. Artinya semua muslim, siapapun orangnya, kalau dia muslim, apapun kedudukannya ya, baik laki-laki maupun perempuan, maka lahum magfirah, bagi mereka akan mendapatkan ampunan ya. Jadi dengan status seseorang menjadi seorang muslim, ini sudah dipromosikan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat ketaatan seseorang dalam melaksanakan agama Islamnya, maka ampunan Allah akan semakin besar. Jadi ampunan Allah itu tergantung kepada sejauh mana kedalaman dia di dalam berislam ya. Makin kuat Islamnya, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala akan makin besar didapatkan. Demikian pula kenikmatan surga yang Allah sudah persiapkan. Makin kuat dia di dalam berislam, maka insya Allah surga yang akan didapatkan juga akan semakin tinggi derajatnya. Nah, jadi ini yang pertama yang dipromosikan ya, yang Allah sudah siapkan ampunan dan pahala yang besar adalah seorang muslim dan muslimat ya, atau setiap muslim dan muslimat semuanya ya, tanpa kecuali. Nah, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu semua ya, kita sebagai seorang muslim ya, mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini ternyata ampunan Allah tidak hanya diraih dengan kita beristighfar ya. Nah, kita kan mohon ampun dengan istighfar ya. Ternyata ada amalan-amalan yang juga bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, ada 3 hal yang akan mendatangkan ampunan Allah dan akan mengangkat derajat seorang. Yang pertama adalah
lakukan wudu kan ya, dalam hadis Muslim, meskipun dalam keadaan tiris gitu ya, maka ampunan Allah akan didapatkan. Yang kedua, itu adalah bukan ucapan tetapi perbuatan, ampunan Allah datang. Yang kedua kata Rasulullah, perbanyaklah melangkah kaki ke masjid, juga itu akan mendapatkan ampunan Allah. Yang ketiga, wan tadidus sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat ya. Jadi orang habis sholat subuh nunggu sholat duhur ya. Ini sudah kita bahas, bukan berarti kita dari sekarang sampai duhur ngadekul di sini. Tapi silahkan kita pergi kemana-mana. Tetapi ingat, ini duhur. Ketika waktu duhur datang, nggak ada lagi alasan untuk melaksanakan duhur tepat pada waktunya. Nah itu amalan yang bisa mendatangkan ampun sama Allah. Nah di ayat ini ada 10 ya, 10 gelar ya, predikat orang yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, muslim dan muslimat ya, tidak dibeda-bedakan. Insyaallah sekali lagi ya, kita sudah mendapatkan gelar ini Bapak Ibu ya, seorang muslim dan muslimat. Yang kedua kata Allah, yang akan mendapatkan ampunan dan azron adima adalah wal mu'minina wal mu'minat ya, yaitu orang yang memiliki keimanan ya. Pokok keimanan kita ada 6. Kita iman dengan yang 6 itu ya. Iman kepada Allah sampai iman kepada takdir Allah. Berapa besar ampunan Allah yang akan didapatkan? Sama dengan yang tadi, sejauh mana seseorang itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya. Makin kuat imannya, maka berdasarkan kaidah yang tadi, maka ampunan Allah juga akan semakin besar yang akan didapatkan, dan surga yang akan didapatkan pun akan semakin tinggi derajatnya. Masya Allah. Ini yang kedua, orang yang dijamin untuk mendapatkan ampunan Allah. Dan insya Allah yang kedua pun ini ya, kita sudah berada di posisi ini ya, kita seorang muslim dan juga seorang yang beriman. Yang ketiga kata Allah, wal qanitina wal qanitat, orang yang senantiasa kunut ya, orang yang senantiasa taat ya. Jadi kunut itu artinya taat. Taat di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala ya, dia tidak menyatakan samina wa asaina, tetapi samina wa ata'na ya. Ketika datang adzan berkumandang hayya 'alas shalah, tidak samina kami dengar wa asaina, tapi keheula ya. Ya, tapi ketika hayya 'alas shalah, ya Allah sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami pun taat. Nah, jadi orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Subhanahu wa taala, maka dijamin untuk mendapatkan ampunan Allah. Berapa besar ampunan Allah yang akan didapatkan? Sama dengan yang tadi, berdasarkan kaidah ya, tergantung kepada kedalaman ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah yang ketiga pun sudah kita raih Bapak Ibu ya, insya Allah ya. Tinggal sama-sama untuk terus kita mendalami ketaatan kita kepada Subhanahu wa taala ya. Kita hadir di tempat ini juga sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang berikutnya kata Allah adalah was-shadiqina was-shadiqat ya, yaitu orang-orang yang senantiasa benar ya, perkataannya benar ya, perbuatannya benar, termasuk niatnya benar. Intinya dia senantiasa berada pada jalan Shirathul Mustaqim, jalan yang telah Allah gariskan.
Dan ketika suatu saat mungkin menyimpang dari jalan yang lurus, ya, dia bertaubat kembali kepada jalan yang lurus, ya. Karena sering kita bahas bahwa ternyata orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, ya. Tetapi orang yang baik, bahkan orang yang bertakwa itu adalah orang yang diantara cirinya adalah orang yang ketika dia menyimpang bersalah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Jadi kalau dia melakukan fahisah, dia ingat kepada Allah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Yang berikutnya adalah yang akan mendapatkan ampunan Allah, was-sabirina was-sabirat. Orang-orang yang senantiasa bersabar, ya. Nah, ini sudah kita bahas bahasan sabar pada beberapa pertemuan sebelumnya, ya. Nah, sabar ini, ya, bermakna dalam konteksnya itu banyak. Ada sabar fi taat, ya, yaitu sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk insya Allah kita bisa sampai ke masjid ini lantaran kita sabar, ya. Dengan kesabaran. Sabar itu bukan berarti diam, ya. Tetapi sabar itu adalah kita memerangi nafsu-nafsu kita, ya, yang menghalangi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sabirina was-sabirat, ya. Seberapa besar ampunan Allah yang akan didapatkan bagi orang yang sabar, kembali kepada kaidah yang tadi. Sejauh mana kesabaran seseorang. Makin sabar dia dalam hidup, maka insya Allah akan makin besar pula ampunan Allah yang akan didapatkan. Dan kenikmatan surga yang akan didapatkan pun itu akan semakin besar, ya. Dan juga sudah kita bahas di dalam surat Ar-Ra'd, ya, bahwa orang yang masuk surga itu kan diberikan ucapan salam oleh malaikat. Dan ucapan malaikat adalah dia menyatakan, ya, apa salamnya? Salamun alaikum bima sobartum, ya. Kata malaikat ketika malaikat melihat keluarga besar, ya, masuk surga, ya, suaminya, istrinya, anaknya, ayahnya, ibunya, dan keturunannya masuk surga, maka malaikat masuk, kan. Kemudian malaikat menyatakan, ya, salam, ya, salam, selamat. Ternyata malaikat menyebutkan, ya, bahwa dia masuk surga itu adalah bima sobartum, lantaran kesabaranmu, ya. Kira-kira yang dimaksud oleh malaikat di sana kesabaran kapan? Tentu ketika di dunia, ya, ketika di dunia. Ya. Karena sabar di akhirat itu sudah tidak berguna lagi, ya. Allah menyatakan ketika orang masuk neraka, kata Allah, kamu apakah bersabar atau tidak, sawaun alaikum, sama saja di neraka itu mau sabar mau tidak. Jadi kesabaran itu hanya berguna ketika kita di dunia. Maka insya Allah Bapak Ibu, ya, dunia ini adalah ujian bagi kita, ya, ujian kesabaran dan ujian syukur, gitu, ya, ujian syukur. Karena hidup ini adalah ujian, senang ujian, susah pun ujian. Kemudian yang berikutnya firman Allah, wal khasi'ina wal khasi'at, ya. Orang yang akan mendapatkan ampunan Allah adalah orang yang senantiasa khusyuk, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, insya Allah bahasan khusyuk pun yang sudah kita bahas, ya, bagaimana langkah-langkah kita untuk senantiasa khusyuk, ya. Dan khusyuk ini harus terus kita perjuangkan selama hidup, ya, karena khusyuk ini tidak bisa istiqomah, ya. Setiap saat pasti gangguan ada.
Sejauh mana ampunan Allah yang akan didapatkan, yaitu sejauh mana kedalaman dia ketika ibadah dengan khusyuk. Yang berikutnya, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Bahwa orang yang akan mendapatkan ampunan Allah adalah orang yang senantiasa bersedekah, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, insya Allah di masjid kita ada gerakan-gerakan untuk mengamalkan ayat ini, ya. Gerakan sedekah dan sebagainya, ya. Ini adalah hakikatnya adalah untuk kebaikan kita semua, ya. Karena ketika kita berbuat baik bukan untuk orang lain, ya. Nah, ini yang sering kita sampaikan, ya. Firman Allah dalam surat Al-Isra, in asantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, kata Allah, maka kebaikan itu untukmu, bukan untuk orang lain, bahkan bukan untuk Allah. Dan sebaliknya kata Allah, in asatum, jika engkau berbuat jelek, seseorang menzalimi orang lain, hakikatnya bukan orang lain. Wa in asatum falah, kata Allah, jika engkau berbuat jelek, falah, maka kejelekan itu akan kembali kepada dirinya. Nah, ini kalau saya suka mengibaratkan, kita punya bola apa namanya yang suka mantul teh, Pak. Backland, ya, bola pingpong, ya. Ada dinding ini, kita lempar, ya. Kemantulnya ke mana? Ke kita makin keras kita melemparkannya, mantulnya makin keras, makin sakit. Mantulnya ke kita. Demikian pula, ya. Kita misalnya melakukan suatu kezaliman kepada orang, ya, itu akan kembali kepada kita. Makin besar kezalimannya, maka mantulnya juga akan makin besar, ya. Insyaallah. Wa in asya'tum, kata Allah, jika engkau berbuat jelek, falah, akan kembali kepadanya. Ya. Jadi ketika seseorang banyak melakukan kezaliman kepada orang lain, sesungguhnya dia sedang menumpuk-numpuk untuk melakukan kehancuran kepada dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya kata Allah, was-shaimina was-shaimat, ya. Jadi orang yang akan mendapatkan maghfirah Allah dan mendapatkan ajran adima, surga, adalah orang-orang yang senantiasa melakukan saum, ya. Nah, insyaallah, ya, kita pun, ya, sudah melaksanakan saum. Insyaallah gelar-gelar ini, lakob-lakob ini sudah kita miliki, ya. Barangkali tinggal kita sejauh mana, ya, kualitas gelar kita ini dalam gelar muslim, ya, mukmin, ya, qanitin, ya, shodiqin, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang akan mendapatkan maghfirah Allah adalah orang yang senantiasa menjaga kesucian dirinya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah wazakirinallaha katsira wazakirat. Orang yang akan mendapatkan ampunan Allah adalah wazakirinallaha katsira. Itu orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak dia berzikir kepada Allah, maka akan makin banyak pula ampunan yang akan didapatkan, ya. Dan kata para ulama bahwa zikir ini adalah ibadah yang tanpa batas, ya. Kalau sholat ada batasnya. Sholat subuh berapa menit, Bu? Seberapa menit? Tergantung kondisi, ya. 5 menit bisa, 10 menit bisa, tergantung kondisi, ya. Khusus mana yang 5 menit dengan yang 10 menit?
Atau dengan yang 2 menit khusyuk mana? Khusyuk yang 2 menit, yang 5 menit, yang 10 menit. Tidak ada kaitan ya. Tidak ada kaitan. Misalnya kita lihat ada orang sholat rusuhan, oh itu khusyuk ya, belum tentu. Tong sudon. Atau misalnya ada orang sholat sampai setengah jam, wah khusyuk banget, ternyata nunutan. Ya. Nah, itu. Jadi sholat itu zikrullah juga, ya, tetapi ada batasnya. Kalau zikir di sini adalah zikir umum, ya. Zikir itu adalah ibadah yang tiada batas. Jadi kita ingat kepada Allah itu setiap saat. Bahkan di surat Al-Imran itu kan ulil albab adalah alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Jadi ulil albab, orang yang berakal itu adalah orang yang senantiasa ingat kepada Allah, baik ketika berdiri, ketika jalan gitu ya, gitu. Ketika olahraga dan sebagainya, atau ketika duduk ya seperti kita ya, atau ketika berbaring. Nah, ayat ini menunjukkan keumuman makna, yaitu manusia itu tidak terlepas hidupnya dari 3 posisi. Ya, bisa berdiri, betul Pak ya? Nah, upami tengadeg duduk kan ya? Upami tengadeg duduk berbaring. Ayatnya itu selain itu berbaring. Nonggeng termasuk berbaring ya. Ya, itulah posisi kita. Artinya ya, wa zakirinallaha ya, dia itu banyak berzikir kepada Allah, kasiro, dengan sebanyak-banyaknya, setiap posisi, setiap keadaan ya. Itu. Di tempat yang terang, yang sembunyi ya, sendiri banyak orang, dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah itu ingat kepada Allah ala kulli ahyanihi, dalam setiap hidupnya, termasuk tidurnya. Rasul itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, upami orang bobosok emut ke Allah, ya. Mungkin bujang-bujang nuju bobo ya, nuju nyari ngoge rada nyanang. Tapi masya Allah, Rasul mengajarkan kepada kita, awali tidur kita dengan zikir ya, dan ketika bangun awali dengan zikir juga ya. Ya, sebelum tidur kan kita dianjurkan untuk berdoa. Itu ingat kepada Allah, ya Allah saya ini akan apa namanya, op ya, op dulu ya. Awali dengan ingat kepada Allah. Karena ketika bangun yang pertama diingat apa? Ternyata Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur. Nah, insya Allah apa namanya, tidurnya itu dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dan insya Allah ketika misalnya dia tidak bangun lagi, insya Allah husnul khotimah, karena dia mengakhiri kehidupannya dengan zikir. Karena tidur sendiri kan ini sering dibahas, itu kan mati juga ya. Kematian tidur itu ya, ruh itu diambil oleh Allah. Ini bisa kita lihat di surat Az-Zumar. Az-Zumar. Nah, Bapak Yunus, nah itulah ya 10 orang yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah menyatakan a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Nah, bagi mereka itu tadi saya sampaikan lahum, bagi mereka itu yang 10. Ya. Nah, insyaallah kita pun punya gelar-gelar ini, predikat ini ya. Maka bagi yang punya sifat ya, ciri yang 10 ini kata Allah, lahum maghfiratan wa ajran adima. Bagi mereka akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan setelah diampuni dosa kesalahannya, ketika banyak perintah yang tidak dilakukan dan ketika banyak dosa yang dilakukan, maka
diampuni Allah, dan jaminannya adalah ajron adima, pahala yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu Allah, di dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir jelaskan ayat ini turun berkaitan istri Rasulullah, yaitu Ummu Salamah, ya, bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa Islam, ya, di dalam Al-Qur'an itu banyak menyebutkan laki-laki, ya, kalau perempuan itu jarang, ya?" Betul, Pak? Yang dipanggil itu seseringnya laki-laki, ya, perempuan jarang, ya. Nah, termasuk memanggil Allah, memerintahkan kepada kita ibadah saum, yang dipanggil siapa? Laki-laki kan, ya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, laki-laki kan. Tapi maknanya perempuan juga, ya. Nah, ya Rasul, mengapa, ya, dalam Islam itu yang dipanggil laki-laki, perempuan jarang? Nah, maka turunlah ayat ini yang menyatakan sesungguhnya tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Derajat seseorang bukan ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hikmahnya di ayat ini rinci, ya. Innal muslimina wal muslimat. Muslim laki-laki, perempuan. Ini seolah-olah jawaban, gitu, ya. Nggak ada bedanya, Bapak Ibu, ya. Ya. Sama, ya, dalam Islam itu, ya. Laki-laki tidak lebih tinggi derajatnya atau perempuan tidak lebih tinggi, sama saja. Yang membedakan adalah ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah rinci. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Kemudian was-shadiqina was-shadiqat. Kemudian was-sabirina was-sabirat. Seimbang, ya. Wal khasi'ina wal khasi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Bahkan was-shaimina was-shaimat. Kemudian wal hafizina furujahum wal hafizat wa zakirinallaha katsira wa zakirat. Kata Allah, a'adalahum magfiratan wa ajran adima. Sama, laki-laki perempuan yang melakukan ketaatan itu sama, ya, akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu Allah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, nah, kita terapkan kaidah yang tadi, ya, bahwa alif lam yang masuk kepada sifat atau isim jenis itu bermakna umum. Kita lihat, ini sering kita baca, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Ma'arij, ya. Innal insana, sesungguhnya manusia, kata Allah, khuliqa, telah diciptakan. Tentu yang menciptakannya adalah Allah. Bagaimana? Halu'a, sok nomel, ya, keluh kesah, luhlah. Nah, kaidah yang tadi, alif lam yang masuk kepada sifat itu bermakna umum. Artinya innal insan, ya, sesungguhnya semua manusia. Kita manusia bukan, Bu? Berarti termasuk kita, ya. Khuliqa halu'a, telah diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Yang keluh kesahnya bukan Allah keluh kesahnya susah menciptakan manusia, tetapi tabiat manusia, ya, suka keluh kesah, ya. Merasa tidak, Bu? Nah, berarti salah siapa? Salah kita, salah Allah. Ya, salah Allah karena katanya Allah yang telah menciptakan kita keluh kesah, gitu, ya. Nah, Allah rinci. Idza masahu syarru, ketika asyaru, keburukan,
menimpanya jajua. Dia itu apa? Luhlah lagi. Jadi ketika diuji dengan keburukan, dia itu keluh kesah. Dan sebaliknya kata Allah, wa idza massahul khair, ketika dia diberikan al-khair, harta ya, manua, dia kikir. Itu. Jadi kata Allah, manusia itu telah diciptakan tabiatnya keluh kesah. Jadi kalau ada orang keluh kesah itu tabiat ya. Ya. Kemudian kalau dia diberikan anugerah rizki yang banyak, manua, kikir, bahil. Gitu. Jadi kikir itu apa? Meregeses cap jahe butut kasiran. Ya. Ini sudah kita bahas. Yang bagus itu bukan meregehese, tapi yang bagus itu adalah hesege mere. Walaupun susah tapi bisa gitu ya. Nah, jadi tabiat manusia kata Allah diciptakannya itu kalau diuji dengan kesulitan dia keluh kesah, kalau diberikan rizki kikir. Itu tabiat. Tapi ini tabiat jelek yang harus dihilangkan, ya. Ya. Allah menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kami ilhamkan kepada jiwa manusia apa? Fujuraha wa taqwa. Fujur, ya, keburukan dan kebaikan. Tinggal milih kita menggunakan mana. Nah, ini juga sama. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, tadi saya sampaikan ya, kalau kesah dan kikir ini ada sifat jelek manusia dan harus dihilangkan. Apa yang bisa menghilangkan sifat keluh kesah dan kikir? Allah menyatakan illal musallin, kecuali orang yang sholat. Ini artinya tabiat manusia yang jelek itu, keluh kesah, kikir, itu akan sirna dengan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Masya Allah. Gitu. Insya Allah orang yang suka sholat mah ya mual keluh kesah. Nah, jadi lamun aya keluh kesah bagaimana? Ya. Mungkin perlu diperbaiki sholatnya. Sebab ini Allah yang menyatakan, ya, tabiat ini akan hilang, tidak akan dimiliki oleh manusia. Illal musallin, kecuali oleh musalli, orang yang senantiasa sholat. Maka sifat-sifat itu akan hilang. Sholatnya yang bagaimana? Adazinahum ala sholatihim daimun, yang sholatnya dawam, ya, continue, istimror, terus menerus, istiqomah, ya, istiqomah melakukannya, istiqomah waktunya, istiqomah kehusuannya. Maka sifat-sifat yang seperti itu insya Allah akan hilang. Nah Bapak Ibu Allah, ayatnya masih panjang, cuma sudah ada kode. Ini sudah suruk sekarang jam 5.45 ya, jadi sebentar lagi ya. Nah, kita lanjutkan saja. Jadi di ayat ini kembali kepada kaidah alif lam yang masuk kepada sifat itu bermakna umum, ya. Innal insan, sesungguhnya semua manusia termasuk kita, ya. Khuliqa halu'a, diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Kalau diberikan ujian, ya, kesusahan, keluh kesah, diuji dengan rizki, kikir. Nah, kata Allah illal musallin, kecuali orang yang sholat, yang sholatnya daimun, ya, yang istiqomah. Nah itu. Nah insya Allah ya, kita ahli sholat, istiqomah dalam sholatnya, maka insya Allah mual keluh kesah ya. Mual Bu? Dipasihan ku Bapak sadinten 2000 berapa sehari? Sedikit.
Insya Allah kalau disyukuri ya akan dilipat gandakan. Itu janji Allah ya, janji Allah. Nah, di ayat ini ya, yang bisa menghapuskan keluh kesah dan kikir selain sholat adalah Allah nyatakan dia senantiasa ya, walladzina fi amwalihim haqqu ma'lum, yaitu orang yang di dalam hartanya ada hak orang lain, lisaili wal mahrum, baik bagi yang meminta-minta atau orang yang tidak meminta-minta. Karena orang miskin itu ada yang belak-belakan, ada yang ya, mahrum itu menjaga kehormatannya gitu ya. Jadi sebetulnya dia membutuhkan tetapi dia tidak berani. Nah, ini bagi orang-orang yang beriman juga kita harus mampu menyentuh itu. Karena ada orang yang menjaga dirinya tapi dia juga sangat membutuhkan. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu Allah. Nah, satu lagi ini ya. Masih menggunakan kaidah yang tadi. Dalam surat Al-Asr ya, wal asri, demi waktu, ini sudah kita bahas ayatnya, tapi kita akan membahas satu kata saja yaitu al-insan ya. Innal insan, sesungguhnya manusia. Maknanya alif lam di sini semua Nah, kembali pertanyaan kita, apakah kita manusia? Berarti termasuk. Innal insan, sesungguhnya manusia kita lapi husrin, benar-benar berada dalam jadi kita rugi karena kita manusia. Nah, tadi alif lam itu semua manusia termasuk kita. Nah, lapi husrin, taukid kata benar-benar berada dalam kerugian. Nah, sama dengan yang tadi, Allah menciptakan manusia itu keluh kesah, tapi dikecualikan. Nah, di sini dikecualikannya yang tidak rugi dengan waktu adalah illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa berarti orang yang tidak rugi dengan waktu itu orang yang ngisi hidupnya jiwanya dengan iman. 24 jam imannya tidak pernah keluar. Yang kedua, yang 24 jam sehari semalam itu diisi dengan amal soleh. Kemudian senantiasa bertausiah dalam kebaikan dan kesabaran. Itu orang yang tidak rugi. Kalau tidak diisi dengan itu, maka lapi husrin, rugi. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang terkategorikan rugi. Nah, sebagai kesimpulan ya, nah tadi ya, kalau kita bikin denahnya, nah kira-kira seperti ini. Ampunan dan surga Allah itu akan diraih ya manakala ya di ayat ini, manakala kita sudah memiliki 10 gelar ini ya. Nah, ya, gelar. Orang Islam digelari muslim, muslimat ya. Ya. Orang beriman diberi gelar mukmin ya. Orang yang senantiasa benar ya diberi gelar shadiq ya, shadiqat ya. Orang yang senantiasa sabar diberi gelar dengan sabir ya, itu isim fa'ilnya ya. Orang yang senantiasa khusyuk diberi gelar khosyi'un ya, atau khosyi'in, khosyi'at. Nah, ini 10 gelar yang harus kita kejar, kita mendapatkan gelar-gelar ini ya. Gitu. Nah, ini di surat Al-Ahzab ya. Di Al-Ma'arij tadi ya. Nah, tadi tabiat manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Nah, tapi kata Allah ya, ini adalah sifat jelek manusia ya. Jadi keluh kesah itu kikir sifat jelek manusia. Dan itu bisa hilang sifat jelek dengan salat istiqomah ya. Sedekah tadi. Kemudian iman kepada hari akhir ya. Kemudian dia takut terhadap azab Allah. Nah, maka kalau ini ya dia amalkan, maka sifat jeleknya akan berubah menjadi sifat baik, dan keluh kesah dan kikirnya akan berubah ya menjadi sabar dan
syukur ya. Ketika diuji dengan kesulitan dia sabar, dan ketika dianugerahi kenikmatan bersyukur, bukan malahan kikir. Nah, Bapak Ibu Allah, itu yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan manfaatnya, yang benarnya datang dari Allah dan yang salahnya karena kedoipan saya sendiri ya. Ya, maka. Tadi disampaikan bahwa laki-laki dan perempuan dalam ibadah itu dapat pahala yang sama. Tetapi mungkin masih ada pertanyaan, apakah seorang ibu yang sholat berjamaah di masjid itu pahalanya sama dengan bapak-bapak yang sholat di masjid berjamaah? Coba. Ya. Ya, terima kasih Pak Haji. Tadi Allah menyatakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat dan seterusnya. Ini menunjukkan kesetaraan ya. Kesetaraan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika ada bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan amalan yang sama gitu ya. Nah, misalnya sholat berjamaah di masjid ya, itu. Pertama, yang dianjurkan ya, bukan anjur, bahkan sampai wajib ya, untuk melakukan sholat berjamaah di masjid adalah laki-laki atau bapak-bapak? Bisi bapak-bapak unggul. Ada laki-laki sudah balik. Laki-laki ya, laki-laki. Nah, kalau ibu-ibu yang terbaik di mana kata Rasulullah? Di rumah, ya. Jadi ibu milih di masjid, milih di rumah. Di masjid. Nah, kata Rasulullah, sebaik-baik sholat laki-laki adalah di masjid. Dan sebaik, maksudnya fardu ya. Kalau sunat itu yang terbaik itu adalah di rumah. Bahkan sholat ba'da qobla juga yang terbaik itu di rumah saja. Jadi boleh Bapak Ibu habis misalkan sholat duhur, pulang aja di rumah itu. Bagi-bagi rumah itu. Cuma mungkin kadang-kadang kalau udah ke rumah teh lupa. Maka di masjid saja daripada pohon gitu. Ya, karena kita barho kan begitu bubar kan sana pohon gitu ya. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi laki-laki tadi bukan bapak-bapak ya. Nah, itu di masjid. Kalau perempuan di mana? Di rumah kata Rasulullah. Nah, tetapi kata Rasul, seandainya istri-istrimu mau ke masjid, jangan kau larang ya. Ya. Artinya boleh? Boleh ya. Boleh ya. Tidak dilarang ya. Ya. Dan kalau kita melihat tadi asbabul wurud itu ya, saya memandang barangkali pada saat itu kondisi ya. Kondisi ya. Kondisi lingkungan ya. Itu banyak menimbulkan fitnah, gangguan. Cik ayeuna ibu di rumah masing-masing nyaman tuh. Nyaman. Kalau nyaman itu yang terbaik barangkali ya. Karena Rasul menyatakan kalau istrimu ingin ke masjid jangan kau larang. Nah, berarti kalau melarang dosa enggak? Suaminya entong lah. Nah, ya, jangan kau larang. Itu. Nah, kalau soal pahala insya Allah ya berlaku umum ya. Ya sholat yang berjamaah apalagi aktivitasnya barangkali sama ya. Ya sholat berjamaahnya mendapatkan berapa kali? Dia dapat 27 derajat ya. Kemudian dia juga sama dengan bapak-bapak melangkahkan kaki ke masjid dapat pahala, dosanya berguguran. Sama duduk di majelis ilmu juga sama. Bahkan bisa lebih besar barangkali ya. Bapak-bapak mah khusyuk nunutan. Ibu-ibu mah tidak nunutan ngobrol wae. Punten Bu bisa nunutan. Ya. Walau alam bisawab aja ya. Jadi yang jelas saya tidak menjawab secara nominal sama ya. Cuma keutamanya barangkali sama ya. Di Allah Subhanahu wa taala ya. Itu.
Mungkin begitu. Ya, jadi Ya. mungkin perlu diluruskan gitu ya, pengertian hadis tadi bahwa bagi ibu-ibu yang lebih baik di rumah itu menurut saya dalam tanda kutip Ya. sesuai dengan situasi dan Kondisi. di zaman itu. Zaman itu. Betul. Karena bagi ibu-ibu zaman itu kalau keluar apalagi malam hari itu mudaratnya jauh Lebih besar, ya. daripada siang hari. Ya. Jadi situasi dan kondisi sekarang itu berbeda dengan situasi dan kondisi pada Zaman dulu ya. Oleh karena itu orang yang beribadah baik laki-laki maupun perempuan di masjid ya bagi ibu-ibu dan bapak-bapak kan Allah itu ma'adil tidak membedakan ya, membedakan antara laki dan perempuan dalam beribadah kepada Allah. Bisa jadi betul kata Pak Jadi bagi ibu-ibu yang sholat berjamaah lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan bapak-bapak. Satu, mungkin karena ikhlasnya, mungkin karena kesulitannya. Ibu-ibu sudah 10 kali, kemudian sebelum subuh berangkat ke masjid. Ya, itu berat sekali apalagi dalam keadaan sakit. Tetapi bagi ibu-ibu yang imannya kuat, takwanya kuat, maka walaupun sakit, walaupun susah, tetapi tetap memaksakan dengan pengertian seperti Rasulullah sampai pingsan ketika mau sholat berjamaah. Itu artinya kalau dari sudut bahas pahala, insya Allah bisa jadi ya, bisa jadi bagi ibu-ibu lebih banyak sholat berjamaah di masjid pahalanya dibandingkan bapak-bapak. Sedang misalnya di sisi lain bapak-bapak sholat berjamaah di masjid tapi kurang ikhlas, mungkin kurang khusyuk, mungkin tadi ngantuk itu atau tidak konsen ya dalam tidak pandangannya tidak khusyuk. Jadi ini saya menghimbau pada ibu pada waktu Bismillah aja pergi ke masjid ya langkahnya betul kata Pak Dedi sama laki-laki dan perempuan pergi ke masjid itu oleh Allah Taala. Saya kira itu ya Pak. Ya, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya garis bawahi barusan ada satu hal dari Pak Haji. Bapak Ibu pergi ke masjid lebih sulit, lebih berat siapa? Bapak atau Ibu? Maksudnya tantangan kata Pak Haji tadi ya. Ya. Mungkin bisa lebih berat ibu-ibu ya. Ya. Ya, yang saya rasakan saya ke masjid itu tinggal duduk pergi saja. Tapi kalau ibu-ibu banyak kerjaannya. Kalau yang pasti punya anak, lihat dulu anaknya ya, atau nyiapkan dulu untuk apa namanya. Masya Allah, dia pergi ke masjid, pahalanya bisa jauh lebih besar. Puntennya bapak-bapak ya untuk memotivasi ibu-ibu ini. Tapi betul, karena ada kaidah usul bahwa besar kecilnya pahala itu tergantung kepada besar kecilnya tantangan. Ya. Makin besar tantangan, maka pahalanya makin besar. Maka jangan kaget, namun tantangan besar berarti ya pahalanya pasti besar nih. Ya. Jadi bukan justru kita akan mundur gitu ya, tapi untuk penyemangat kita. Demikian ya. Nah, jadi insya Allah ya seperti itu. Jadi ini barangkali asbabul wurud hadis itu ada kondisional ya, tergantung pada situasi seperti dulu ya. Kalau sekarang insya Allah aman tentram ya gitu. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.